oke gitu loh. Dengan tematik horor fantasi yang jarang dilakukan oleh pihak lain, ini malah berani melakukan hal semacam ini, terutama visual effect ya. Halo penikmat film, balik lagi bersama gue Halid Movie Time di Ruang Film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gue akan kembali mereview film nih. Review film kali ini adalah berjudul Jagat Arwah. Waduh, dari P-Cinema Picture nih, yang dia mengambil unsur horor dipadu-padankan dengan fantasi. Yes, horor fantasi. Gokil, yang kali ini setan-setan ini nggak menakutkan gitu, bahkan malah menurut gua seru, keren gitu, karena di sini mengambil visual effect yang menurut gua megah lah ya. Cinema gila sih, ada film Indonesia semacam ini dengan genre yang unik, yang sulit kalau menurut gua sih PH-PH lain melakukan hal semacam ini. Dan dari segi penceritaan juga oke sih. Bagaimana review lengkapnya dari gua tentang Jagat Cinema ini? Bukan Jagat Cinema, Jagat Arwah ini. Langsung yuk kita review film. Oke penikmat film, kita langsung masuk ke Jagat Arwah, reviewnya nih lengkap dari gua. Oke, kita langsung bacain dulu pemerannya sebelum gua memberikan pendapat. Yang pertama adalah pemeran utamanya, Ari Ilham sebagai Raga alias Aditya Ketujuh. Wah, apa tuh Aditya Ketujuh? Nanti gua jelasin. Oke, selanjutnya juga ada Kiki Narendra sebagai Sukmo, bapaknya Raga nih, Aditya Keenam. Lalu ada juga Oka Antara sebagai Jaya, pamannya dari Raga. Lalu ada juga Cinta Laura sebagai Noni, hantu Belanda. Selanjutnya Gandrina Bimo sebagai Genderuwo, Drew. Lalu ada Sela Dara sebagai Kuntilanak, Kunti. Wah, jadi banyak karakter apa ya, setan-setanan yang akan dibikin saling beradu kekuatan gitu kalau menurut gue di sini. Keren sih. Oh iya, di sini dari P-Cinema Picture dan juga Infinite Studio, Jakarta dan juga Satro Show, dan tanggal rilisnya 29 September 2022. Dan sebagai sutradaranya di sini ada Ruben Adrian, produsernya Tersi Eva Ranti, penulisnya Rano Sarjono dan Ruben Adrian. Wah, itu dia beberapa jajaran pemain dan juga penulis serta sutradaranya. Wah, kalau menurut gue ini film keren banget ya. Dari segi ceritanya itu oke gitu loh. Dengan tematik horor fantasi yang jarang dilakukan oleh pihak lain, ini malah berani melakukan hal semacam ini, terutama visual effect ya. Karena ini bakal saling terkait dan paling utama lah ya bisa dikatakan kalau berhubungan dengan visual effect, karena di sini ada fantasinya gitu, horor fantasi. Ini bercerita tentang Raga nih, karakter Raga yang diperankan oleh Ari Ilham sebagai penjaga jagat arwah dengan jagat manusia. Ibaratnya dia yang akan menjaga keutuhan semesta itu yang berbeda, semesta yang berbeda. Nah, batu jagat akan diincar oleh para orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau ingin mendapatkan kekuasaan alias kekuatan besar dari sosok Aditya ini. Nah, Aditya ini adalah salah satu penjaganya, penjaga jagat arwah dan jagat manusia nih. Dia adalah pengendalinya di situ. Nah, di sini ada bapaknya sebagai Aditya Keenam yang bernama Sukmo. Dia sebenarnya sudah berhasil bertahun-tahun melakukan hal tersebut. Cuman perbedaannya kali ini harus diturunkan ke anaknya. Cuman sebelum dia menurunkan kekuatannya atau kemampuan dia dalam menjaga jagat semesta yang berbeda ini, ternyata dia mati duluan. Nah, itu membuat si Raga ini kebingungan dengan apa yang sedang dia alami. Kan turun-menurun, akhirnya dia mengalami kekuatan yang sama dengan bapaknya, bisa melihat hantu, bisa menangkap hantu, dan bisa mengendalikan kedua jagat ini, kedua semesta yang berbeda ini, semestanya manusia dengan semestanya si hantu. Nah, si pamannya ini yang sudah mengenal bapaknya sejak lama, akhirnya memberikan pembelajaran tentang dunia arwah kepada si Raga. Akhirnya dia berpetualang ke berbagai dunia alam gaib tentu saja ya. Dia harus mengenal karakter-karakter seperti kuntilanak yang ada di film ini, lalu ada hantu Noni dan juga genderuwo, dan berbagai
makhluk-makhluk jahat lainnya. Nah, perbedaannya yang ketiga ini adalah hantu yang baik yang akan menemani si Raga untuk mencari apa yang dibutuhkan di dunia lain. Jadi sebagai petunjuknya gitu. Mereka yang akan menemani si Raga dan pamannya ini berkeliling ke dunia gaibnya. Waduh. Pokoknya banyak hal yang seru di sini dan ada plot twist yang menurut gua sih akan sulit dipahami ya, dan ternyata mengejutkan juga endingnya. Nah, nggak bisa gue bilang juga sih seperti apa endingnya karena walaupun sudah tayang di bioskop ya, udah turun layar, tapi gue nggak mau memberikan cerita atau plot twist yang sebenarnya disimpan di film ini. Utamanya kalau dikasih tahu nggak seru, makanya nonton aja Jagat Arwah, cari aja, download aja. Nah, ini kalau menurut gue sih ya, dari segi penceritaannya kan dia intinya menjaga keutuhan semesta, gak boleh saling menyeberang gitu. Manusia gak boleh nyebrang ke dunianya arwah, begitupun sebaliknya arwah yang jahat pun tidak boleh mengganggu kehidupan manusia. Intinya dia yang harus menjaga di antara kedua semesta itu. Dan si Aditya ini yang bisa membuka portalnya itu, membuka portal kedua jagat ini, kedua dunia yang berbeda ini. Dan batu jagatnya itu adalah sebagai sumber kekuatan. Nah, yang diincar oleh para arwah yang jahat ini adalah si batu jagatnya itu, yang akan membuat dia mudah untuk masuk ke dunia manusia, dan begitupun sebaliknya. Manusia yang jahat pun bisa menggunakan batu jagat itu untuk ke dunia para arwah. Pokoknya bisa saling bertabrakan lah. Nah, itu menurut gue konsep yang unik ya. Di Indonesia terutama susah tuh membuat konsep semacam itu. Apalagi di sini membutuhkan visual yang besar kalau menurut gue. Dan eksekusi visual efeknya bagus banget di sini. Walaupun nggak mulus-mulus amat, tapi udah perfect lah untuk sebatas standar Indonesia tuh oke. SNI-nya, visual efek Indonesia udah makin keren ya kalau menurut gue ya. Sudah lebih baik dari beberapa tahun ke belakang, visual efeknya udah keren. Penggunaan visual efeknya juga tepat. Dan karakter-karakter hantu yang menemani si Raga ini juga keren-keren ya. Noni, Genderuwo, sama si Kunti itu keren-keren sih kalau menurut gue. Unik gitu karakter masing-masing hantunya itu. Dan mungkin kehidupan si Raganya ini belum digambarkan secara gamblang, teman menurut gue udah simple aja lah, sederhana aja, tapi udah oke lah ya. Mungkin sedikit kekurangannya yaitu dunianya yang diperankan oleh si Raga ini kayak kurang dibandingkan dia berpetualang terus. Jadi mungkin karena fungsi dia menjaga itu, jadi dia lebih banyak di dunia arwah dibandingkan di dunia manusianya. Kehidupannya kayak seakan-akan ditinggalkan dulu gitu. Itu mungkin kekurangannya, tapi nggak apa-apa lah, bisa dimaklumin. Tapi yang paling jempolan sih menurut gue efeknya ya, visual efeknya udah the best banget lah. Untuk segi ceritanya oke-oke aja sih, bagus gitu. Karena kan kalau menurut gue ini adalah kayak pita pertama ya, garis cerita utamanya dulu. Nanti bisa dikembangin lagi nih kalau misalnya berniat untuk dibuat film kedua, ketiga, dan bahkan spin-off-nya bisa nih. Karena ini potensial banget untuk dibikin jagat semestanya dari Visinema gitu, yang berbeda dengan film superhero lah. Ini jagat semesta horor kan keren juga tuh kalau modelnya begitu ya. Apalagi horornya horor fantasi. Kalau menurut gue sih ini layak lah untuk dibuat lagi dan dikembangkan lebih jauh lagi, karena karakter-karakter hantu di Indonesia tuh oke-oke ya. Masih ada pocong, masih ada tuyul, mungkin wewe gombel, banyak kan karakter-karakter yang belum muncul. Kalau menurut gue sih hantu-hantu di Indonesia tuh unik, jadi layak lah untuk dibuat konsep semacam ini. Gak harus menakut-nakuti, tapi yang penting visualnya megah gitu kayak film ini. Kalau dari gue sih gue suka sama film ini, ya tergantung selera sih. Kalau gue sih demen aja gitu nonton film semacam ini. Apalagi ada adu kekuatannya itu kan, keren-keren sih kekuatannya. Karakternya juga unik. 7,8 kali ya dari 10 untuk film ini. Menurut gua sih layak untuk dibuat film kelanjutannya kalau pengen dikembangin, tapi kalau enggak juga ya sudah cukup baik lah untuk penceritaannya. Walaupun enggak semenarik film-film lain, tapi ini termaksud yang unik gitu ya, yang jarang dilakuin. Jadi wajib lah kalau menurut gua. Kalau pengalaman experience nonton tuh wajib dari berbagai genre kan. Salah satunya ini genre horror fantasi harus dicoba lah. Kalau suka ya bagus, kalau enggak ya skip aja nanti ke depannya. Yang penting coba dulu. Oke, itu dia Visinema Jagat Arwah.
dari gua reviewnya tentang film ini. Kalau kalian tertarik langsung aja download, karena udah mulai bertebaran film-film yang sebelumnya tahun sebelumnya sudah tayang, sekarang sudah mulai muncul. Di digital streaming juga bakal ada film-film lainnya. Nanti gua akan mereview Sri Asih, katanya Sri Asih juga tayang di Disney Plus Hotstar, dan juga bakal ada Keramat 2 nih yang bakal tayang di mana ya, di Prime Video apa Netflix gitu. Oke, nanti kalau ada film-film baru lainnya gue juga bakal buat konten reviewnya. Sementara gue sih kayaknya nggak bakal ke bioskop dulu, jadi cari yang simple aja ya di rumah, ditonton di kala senggang. Tapi kalau nanti gue sempet lagi nonton di bioskop, nanti gue akan buat. Mungkinan abis lebaran lah gue nonton lagi. Oke, itu aja mungkin dari gue untuk review film kali ini. Tunggu konten-konten menarik lainnya di Hadit Movie Time. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Hadit Movie Time di ruang film. Yuk nonton, enjoy movie ever. Enjoy movie ever.